رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ustaz, sekarang Ustaz harapkan semuanya duduk rapi. Duduk rapi. Dengarkan tausiahnya, tidak meribut, tidak bercerita, dan tidak bermain Oke? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memberi kita sebuah kenikmatan. Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekarang? Nah, mantap. Semua yang anak-anak Ustaz sebutkan itu benar. Allah memberi kita berbagai macam nikmat. Antum datang ke sekolah pakai kendaraan saja, itu merupakan nikmat dari Allah. Antum sekarang yang masih bisa bernafas, itu juga merupakan nikmat dari Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri apa yang telah Allah beri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukurinya? Mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan kenikmatan tersebut sebaik mungkin. Nih, ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dikasih tausiah ilmu, dia bercerita, dia bermain-main. Nah, berarti itu tidak bersyukur. Nah, baik anak Ustaz, selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada revolusi alam. Siapa revolusi alam? Yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu telah memperjuangkan agama Islam di permukaan bumi ini dari zaman kegelapan, yang mana dulu zaman Nabi Muhammad itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan seperti sekarang, ya, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Dengan sekurang-kurang lafaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, ada duduknya yang rapi. Maaf ya, rapi dulu. Anak Ustaz, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan iftar bersama atau buka bersama kelas 2. Nah, Ustaz ingin bertanya, siapa yang hari ini masih berpuasa? Katakan. Jujur ya, nggak boleh berbohong. Kalau berbohong berarti puasanya selama ini nggak sah. Oke, turun. Siapa yang hari ini sudah batal puasanya? Angkat tangan. Harus jujur. Kata apa udah batal? Belum. Oke, bagus. Belum ada yang batal puasanya hari ini. Nah, saya bertanya lagi. Siapa yang dari awal kita berpuasa
pertama berpuasa sampai hari ini, siapa yang masih full puasanya? Ini udah puasa ke-7 kan? Iya. Selama 7 hari dia puasanya full, nggak ada batal. Siapa? Oke, mantap. Oke, ya, turun lagi. Siapa yang udah ada batal? Jujur. Kenapa itu batal? Oh, muntah, sakit. Kenapa? Anak kenapa? Sakit juga. Yasmin? Apa katanya? Kurang sehat, sakit, oke, nggak apa-apa. Apa tuh? Kok nggak puasa? Sakit tenggorokan, oke, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak ada yang batalnya karena habis lari-lari, terus capek dia minum dia, nggak ada kan? Nggak ada, itu nggak boleh. Ya, bagus. Anak-anak Ustadz kelas 2 semuanya puasanya bagus, mantap, sanggup dia berpuasa 1 hari penuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang dengarkan Ustaz lagi. Anak-anak Ustaz, apa itu puasa? Siapa yang tahu apa itu puasa? Menahan. Haus. Apa? Menahan haus. Apa lagi? Menahan lapar. Ya, mantap. Semua yang anak Ustaz sebutkan itu betul. Ya, berpuasa itu ialah kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, makan dan minum. Mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, anak Ustaz, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat baik dari segala bulan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini banyak pahala yang bisa kita ambil selama 1 bulan. Banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan selama 1 bulan. Pahala yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini bisa berlipat ganda. Ya, salah satu pahala yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini yaitu ibadah puasa Ramadan. Nah, anak Ustaz, berpuasa itu kan kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, menahan emosi. Nah, ketika kita berpuasa, kita harus membaca apa? Membaca niat. Apa niat berpuasa? Yang kita baca niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ada ibadi syahri Ramadan hadis itu adalah niat berpuasa. Kapan niat itu kita baca? Siang sahur? Sebelum berpuasa? Pas tarawih? Mantap. Kita membaca niat berpuasa itu bukan ketika mau makan sahur atau bukan sebelum sholat subuh. Coba kita pahami arti niat berpuasa. Sengaja aku
berpuasa esok hari. Berarti kalau kita mau berpuasa untuk hari Kamis, niatnya kita baca ketika hari Rabu. Makanya biasanya di masjid itu imam tuh pasti dia sering tuh kalau dia habis sholat isya atau habis sholat tarawih pasti diajaknya jamaah untuk baca niat berpuasa karena kita berniat untuk besoknya. Ya, kalau kita baca niatnya ketika mau sahur berarti antum berniat berpuasa besoknya lagi. Ya, jadi nanti sebelum sholat tarawih atau selesai sholat tarawih antum baca niat berpuasa untuk hari Kamis. Jadi besok pas hari Kamis sahur antum gak perlu baca niat lagi karena antum sudah berniat. Paham itu? Nah, ketika kita sudah baca niat, subuhnya kita makan sahur. Sahur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Boleh anak-anak sahur kan? Boleh, tapi nggak dapat keberkahannya dan malah nanti antum akan semakin lapar. Nah, makanya sahur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kapan sahur itu kita lakukan? Jam 4 mulainya kita anggap aja lah dari jam 3 sampai waktu imsak. Ketika imsak berbunyi ting, itu tandanya apa? Itu tandanya imsak. Kalau sudah imsak kita nggak boleh makan. Bunyi nih masih boleh makan atau enggak? Salah. Walaupun imsaknya sudah berbunyi, kita masih boleh makan. Terus apa gunanya bunyi imsak? Sebagai pertanda bahwa bentar lagi waktu azan akan masuk, fajar akan terbit. Sebagai memberitahu tanda-tanda bagi kita. Ini peringatan, siap-siap yang masih makan, mohon dipercepat makannya. Itulah waktu imsak itu. Ketika imsak berbunyi, antum masih boleh makan. Batas kita tidak boleh makan itu kapan? Ketika azan subuh. Kalau azan subuh sudah berkumandang, kita tidak boleh lagi untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Tapi imsak itu sebagai petanda buat kita supaya kita diperingatkan, oh nih udah mau masuk waktu subuh lagi, saya masih makan, nanti percepat makannya. Ya, paham. Ketika azan subuh berkumandang kita tidak boleh lagi makan. Ya, dan kita menahan lapar selama 1 bulan. 1 hari. Sampai kapan? Sampai maghrib, azan maghrib berkumandang. Ketika azan maghrib berkumandang, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Perhatikan sini. Siapa yang hafal doa berbuka puasa? Hafal semuanya? Yuk kita baca sama-sama doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakansuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika azan maghrib berkumandang, kita disunahkan untuk berbuka puasa. Langsung batalkan, disunahkan, berpahala. Jangan
Tadi perlahan udah azan, nantilah tunggulah azan siang dulu baru minum, jangan. Ya, kita disunahkan untuk mempercepat berbuka puasa. Atau berkumandang kita langsung minum yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, minum yang manis, makan kurma. Habis itu baru kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jangan nih azan berkumandang langsung di gasnya makan banyak, makan nasi, makan banyak dia. Terus nanti kenyang, pas mau sholat maghrib malas dia sholat maghrib. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Jadi makan beratnya itu ketika selesai sholat maghrib. Nah, anak-anak Ustaz, ketika antum berpuasa satu hari full, antum tidak hanya menahan makan dan minum. Apa yang antum tahan? Emosi, amarah, ngomongnya, ya, mulut harus ditahan. Yang selama ini ketika disenggol aja kawannya langsung marah, tahan. Yang selama ini suka berkata kotor, selama puasa tahan, jangan berkata kotor. Duduk hadirin, ya. Yang selama ini suka marah-marah, tahan. Itulah tujuan berpuasa, melatih diri kita untuk menahan hal-hal yang tidak baik. Nah, Ustaz, anak kan masih kecil, Ustaz. Masa iya harus berpuasa satu hari full? Wajib anak kecil berpuasa? Tidak wajib, tetapi dari kecil inilah kita dianjurkan untuk berlatih berpuasa. Biar apa? Biar nanti ketika aku naik kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, kuliah, antum sudah terbiasa untuk berpuasa. Ya, paling itu. Ada Ustaz, di bulan Ramadan ini juga banyak keberkahan yang bisa kita ambil, banyak pahala yang bisa kita ambil. Siapa yang mau mendapatkan pahala? Tunjukkan. Bagus. Semuanya mau mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Puasa, sholat, apalagi mengaji. Ketika di bulan Ramadan, membayar zakat, ya, apalagi berinfak, bagus. Di bulan Ramadan ini, duduk istirahat, pada naskah itu. Di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dengan cara tadi yang pertama, melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, sholat 5 waktunya harus dikerjakan. Hingga zuhur tak sholat, asar tak sholat, tidur dia. Itu nggak dapat puasanya, dan puasanya malah menjadi tidak sempurna. Sholat 5 waktunya dikerjakan. Ya, sultan. Selain sholat 5 waktu, ibadah sholat tarawih dan witirnya juga harus kita kerjakan agar kita mendapatkan pahala. Kalau sholat tarawihnya main-main, yang nggak dapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan cara mengaji. Bila perlu, satu Al-Quran itu selama bulan Ramadan kita khatamkan, kita tuntaskan membaca. Berlipat ganda pahala yang berlipat. Bayangkan, satu huruf Al-Quran, satu huruf yang ada di ayat Al-Quran itu satu pahala.
Jadi kalau antum membaca satu surat saja, berapa banyak pahala yang akan antum dapatkan. Apalagi satu Al-Quran kita baca. Nah, ya. Kemudian anak-anak Ustaz,